awal tahun 2025 pemerintah akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Siapa yang gelisah? Pengusaha lah. Kita gelisah enggak? Harusnya gelisah, karena kita akan dikooptasi pengusaha atas produk-produknya. Harga barang menjadi naik untuk membiayai mungkin ibu kota, mungkin saya nggak tahu juga karena saya nggak menteri keuangan juga kan. Tapi cara baca kritisisme yang semacam itu juga penting dari persoalan keseharian kita. Nah, karena kita ini bukan jadi tim sukses, Pak Dokter, ya kita dapat laporan, Bang, yang ini Bang, aturnya susah Bang, cara bawanya susah Bang, butuhnya begini Bang, kurang ajar juga, nggak dengar kita omongan kita yang sudah milih ya. Kita terutama di Seknas bersama kawan-kawan komunitas Gus Durian di berbagai daerah, yuk kencengin forum demokrasi di berbagai daerah. Kita lakukan edukasi politik di tengah kencangnya money politik. Kita kencengin forum demokrasi di tengah manipulasi politik para politisi kita. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Ahmad Lutfi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah. Kebetulan ikut bergabung juga di Gus Durian. Kita sering mendengar ide-idenya Gus Dur, di mana banyak sekali ide-ide tentang perubahan. Ya. Tetapi saya rasa ide-ide ini hanya sekedar ide saja, belum sampai membumi ke masyarakat, belum sampai kemudian tersebar di semua lini negara kita. Yang kita mungkin perlu ke depannya, Gus Durian ini tidak hanya sekedar berwacana, tapi bagaimana kemudian kita menjadi orang yang diwacanakan. Maksudnya begini, kita sering berwacana bagaimana demokrasi yang baik, bagaimana demokrasi yang mensejahterakan, tetapi kemudian orang-orang di tingkat legislator ini tidak paham dengan apa itu demokrasi. Ini mungkin yang perlu kedepannya, bagaimana kita masuk ke mereka atau menjadi bagian dari mereka untuk menyebarkan kemudian ide-ide demokrasi yang baik ini. Itu saja mungkin, kayaknya kita perlu lebih membumikan, tidak hanya di masyarakat, tidak hanya di akademisi, tapi juga perlu kita masuk ke Senayan juga ini mungkin Bang J. Bagaimana kemudian demokrasi ini tidak dari bawah tapi dari atas juga nyambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partai Gus Durian barangkali perlu digagas. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jana Putra. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang alhamdulillah dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa. Baik, menarik ini diskusi kita pada sore hari ini, bahwasanya kita membahas terkait demokrasi yang hari ini yang konon katanya dari tahun 1945 itu kita sudah merdeka, namun sampai saat ini belum ada wajah-wajah merdeka. Jadi demokrasi ini elit politik ini saya rasa tidak mendengar aspirasi masyarakat hari ini berdasarkan hadirnya KKN di seluruh provinsi atau wilayah-wilayah yang dimana KKN ini adalah singkatan daripada korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme ini yang membuat tidak didengar masyarakat kecil. Jadi pertanyaan saya, sebelum pertanyaan dulu, saya dari bahasanya Seknas Gus Durian, bahwasanya tadi pernah menyebutkan terkait tentang penyelenggara ini nggak melihat, tutup mata. Kalau memang penyelenggara ini tutup mata, kenapa masih adakan penyelenggara ini?
kenapa tidak musnahkan saja, kan begitu. Nah, jadi pertanyaan saya, apa langkah, bagaimana langkah Gus Durian ini dalam memajukan demokrasi di negara kita ini? Itu saja dari saya. Sekian, Allahumma fiqilakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran Gus Durian memajukan negara. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, abang-abang materi di depan, nama saya Ari Uswandi Arbi. Sekarang mahasiswa di UIN Mataram, juga sekaligus masih aktif di organisasi HMI, Bang. Izin Bang, pertama tentu melihat merefleksi agenda pemilu kemarin. Kalau kita melihat agenda pemilu kemarin secara keseluruhan, kita bisa berkesimpulan sederhana bahwa arena politik kita sudah dalam keadaan yang kacau, Bang, sudah rusak. Padahal arena ini menjadi penentu bagi positioning atau pemegang-pemegang strategis berikutnya. Arena ini menjadi distribusi kekuasaan yang akan memimpin rakyat-rakyat ke depannya. Sedangkan kalau kita lihat arena kita ini dipenuhi dengan money politik dan lain-lain, dan tentu nanti akan menghasilkan kebijakan yang memihak kepada beberapa orang, tidak kepada rakyat yang memang membutuhkan. Apalagi kalau kita lihat sekarang juga misalnya aksi-aksi mahasiswa sekarang sudah mulai ada tindakan-tindakan kriminalisasi, represivitas terhadap mahasiswa. Kemarin kita turun aksi, kemarin juga sampai ada teman-teman kita yang dipukul, bahkan ditangkap, padahal kita sudah ada aturan bahwa kebebasan berpendapat sudah diatur oleh undang-undang. Tapi itu yang menjadi kebimbangan dan juga menjadi kerisauan kami sebagai mahasiswa, Bang. Nah, inilah yang terjadi saat ini, sehingga kini kita mau perbaiki dari mana ini, sedangkan bahwa arena ini menjadi penentu kepada posisi atau kebijakan strategis berikutnya gitu. Dia menjadi penentu. Misalnya kalau kita dengar gosip-gosip ini, Bang, bahwa yang rekrutmen penyelenggara ini saja ada rekomendasi dari pihak-pihak elit gitu. Nah, ini kan sudah menjadi sudah tidak ada independensian dari kalau kita merujuk berdasarkan informasi itu, Bang, ya, dari gosip-gosip ini, Bang, dari gosip-gosip mungkin perlu kita verifikasi penyelenggara demokrasi kita atau kontestan demokrasi kita ini sudah ada orang-orang yang mereka ikuti atau dipegang gitu. Nah, kemudian tadi berbicara, kalau kita melihat kan ada kontestan politik kita di sini, ada masyarakat, kemudian partai politik, kemudian penyelenggara, dan yang tentunya adalah orang-orang yang maju pada momentum pilkada itu atau para kandidat gitu. Nah, kira-kira dari kontestan ini, Bang, yang harus kita menjadi pertanyaan pertama itu yang mana yang harus kita benahi gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita membenahi arena kita yang sudah rusak ini. Kadang-kadang ada rasa keputusasaan gitu melihat masa depan bangsa yang punya dampak yang signifikan, sedangkan dalam realita gitu kita sudah banyak menghabiskan waktu, kemudian anggaran untuk kontestan ini. Nah, itu menjadi pertanyaan. Mungkin bisa saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi tepuk tangan dulu untuk tiga penanya. Tiga-tiganya itu satu topik, kayaknya demokratisasi dalam kerangka politik pemilihan umum gitu ya.
Jadi saya persilahkan keempatnya barangkali narasumber untuk bergiliran, jika memang penting untuk ditanggapi silakan. Dimulai dari Bang Soeb sudah mau ambil mic-nya. Demokratisasi politik pemilu ini Bang. Lanjut. Saya masih dalam memori saya ini tidak bisa hilang. Kalau mau menguasai atau ingin berkuasa, itu ini di candaan kita di teman-temannya. Yang pertama, kuasailah parlemen gitu kan. Cara menguasai parlemen itu kan masuklah partai politik. Lalu kemudian udah masuk partai politik, jadi caleg. Ya kan, tahapannya mestinya mulai dari masuk politik, ya kan. Ini saya mulai dari atas, ini kan candaan kita. Dan lahirlah tokoh-tokoh yang seangkatan saya gitu kan. Seangkatan saya itu saya sebut hari ini nih, Mbak Jana kan hampir seangkatan saya dan di bawah saya banyak. Angkatan saya ada Hadiansa, adik tingkat saya ada Muhammad Akri, di teman wartawan ada Acip, teman aktivisnya Jana ada Ali Al Khair, ada Suhaimi, ada banyak lah, hampir 20% aktivis. Nah, candaan itu masuk kan bagi mereka ini, kuasailah menguasai politik dan kuasai parlemen itu mereka sudah kuasai. Politik ya di DPR. Nah, apa mereka bisa memperjuangkan kepentingan ya teman-teman aktivis ini. Nanti nyambung di apa yang dilakukan Gus Dur ya. Bayangan saya begini, kita titip harapan kepada teman-teman itu minimal menjadi penyeimbang. Karena oligarki kekuasaan itu tidak saja terjadi di pusat kekuasaan, tapi pusat kekuasaan terkecil juga itu terjadi di partai politik sampai di tingkat parlemen. Sebut saja yang gampang realnya, mau jadi ketua fraksi harus rekomendasi partai politik, harus rekomendasi partai. Mau jadi alat kelengkapan dewan, komisi-komisi itu harus ada deal-deal politik. Kalau sekelas Suhaimi, kelas Acip, lantang-lantang ngomongnya aktivis, kalau calon dompu itu gorok katanya Pak, gitu kan. Ada calon bupati belum pemilihan sudah mau gorok orang gitu kan. Nah itu, dan itu terjadi di DPR. Cara mengkooptasi seseorang itu gampang Pak. Mereka tidak dikasih ruang untuk menguasai AKD, alat kelengkapan dewan, tidak dimasukkan di banggar, terpasung sudah. Dan dia berdarah-darah di partai politik. Kenapa Mbak Jana ini tidak mau masuk di partai politik? Jangan sampai hanya sekedar jadi stempel di situ, atau sampai jadi dewan pun sama, akan jadi seperti DPR yang 5D yang sering kita suarakan dulu Mbak Jana kan, 5D itu kan. Dan hampir itu hanya berapa saja yang vokal di DPR. Nah ini yang mau mulai dari mana memperbaharuinya itu. Nah, kenapa ada penyederhanaan partai politik, atau kenapa tumbuh suburnya partai politik hari ini? Sebenarnya memberi ruang kepada seluruh elemen masyarakat, mau aktivis masuk di partai politik bisa mempengaruhi kebijakan. Ternyata tidak bisa. Mau aktivis LSM, mau apapun tidak bisa, karena yang tadi itu masih oligarki kekuasaan, oligarki yang terjadi. Dan oligarki itu terjadinya bukan, saya kembalikan lagi, bukan terjadi hanya di pusat, di pemerintahan provinsi, kabupaten hampir terjadi semua. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya singkat, memang benar ya, bukan pembenaran ini, mungkin harus ada pembuktian ya. Gus Durian ini kan harusnya kalau di kampus mungkin
bangunan komunikasinya itu ya tokoh-tokoh Gus Durian banyak di kampus Mas. Yang saya tahu di UIN itu walaupun orangnya sudah hilang, tidak jadi rektor lagi, ada Profesor Dr. Mutawali, Fawaizul Umam dan lain-lain banyak lah. Itu harus dipertemukan lah dalam forum-forum yang karena mereka juga bisa mencerahkan mahasiswa hari ini. Ya kalau di pion-pion yang ada di sini ini sudah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kayak Jeli, Yusuf dan lain-lain ini kan sudah membangun itu dari lama gitu Gus Durian ini. Nah, yang terakhir saya singkat, ini adiknya Samsul ini, Samsul Bawaslu. Nah, kenapa ndak bumi hanguskan saja penyelenggara itu? Nah, saya lah kasih tahu kakaknya nanti. Karena kakaknya udah jadi Bawaslu, dia menentang kakaknya. Bahaya. Nah, kasih tahu kakaknya nanti ya. Nah, termasuk saya menjadi tim sel KPU kemarin ya. Ya memang apa yang dilihat dan disaksikan oleh adik tadi itu apa adanya. Kok ya enggak, beliau yang ngomong seolah-olah. Jadi anggota KPU pusat itu kalau tidak apa istilahnya yang kemarin-kemarin itu Pak, ada sebutannya itu. Nah, orang Gerindra itu aduh lupa saya. Aduh lupa saya. Padahal itu teringat saya. Kalau ndak dititip oleh elit ini nggak bakalan jadi. Bukan ordal, ada istilahnya itu saya lupa itu. Tapi itu saya cepat hilangkan ingatan itu Pak. Kalau saya ingat lagi itu sama akan terjadi sama saya. Kekuasaan saya menentukan orang saya itu hilang juga nanti Pak, atas titipan itu kan, tekanan gitu. Tapi saya hilangkan istilah itu. Nah, makanya lahir hasil dari adik-adik kita atau pusat juga itu ya tidaklah 100% di daerah ini deh. Ya ada 75-25 lah. Saya ungkapkan 75-25 ini, aktivis kita banyak masuk jadi penyelenggara dan saya seleksi itu orang baik-baik. Dan saya berharap mereka ini ya penentu juga lahirnya pemimpin di daerah ini Pak. Saya berharap gitu, jangan sampai harapan kita ini terjadi juga pada otak mereka itu ikut deal-dealan juga dengan lahirnya pemimpin. Nah itu Pak, karena udah lelah kita memilih dia, menyeleksi dia. Nah tapi ini harapan saya sebenarnya. Dan itu hampir di 10 kabupaten itu yang 75 itu saya sebut teman-teman dari HMI bagus orang-orangnya, di kota hebat-hebat, di Bima, di Lombok dan sebagainya, semuanya itu hampir bagus-bagus. Dan dari 5 itu ya ada 2 mungkin yang kalau 2 ini menjadi aktor mempengaruhi 3 bisa jadi berubah. Tapi kita berharap yang 3 lawan 2 kalah gitulah. Nah ini yang saya pikir Korum ya. Ya korum lah gitu. Dan di pileg kemarin itu ya teskis mereka Pak. Teski mereka di pileg itu ya dalam pengamatan saya baik-baik dan kurang baik lah. Ya yang mengetahuinya itu yang menjadi tim sukses calon anggota DPR kabupaten, kota, provinsi dan pusat. Itu pasti dia merasakan bagaimana berhubungan dengan penyelenggara dari tingkat TPS sampai PPK dan kabupaten, dan dia mengetahui, merasakan. Nah karena kita ini bukan jadi tim sukses Pak Dokter Ded, ya kita dapat laporan, Bang yang ini Bang aturnya susah Bang, cara bawanya susah Bang, butuhnya begini Bang. Kurang ajar juga, nggak dengar kita omongan kita yang sudah milih ya.
ikut juga gitu. Saya tidak sebut dil-dilan ya, caranya aja gitu ya, tapi tidak semua gitu Mbak Jana ya, tapi cara mereka untuk menjadikan orang, tapi orang, saya bayangan saya dia akan menjadi DPR yang baik kan, walaupun tidak baik cara dari awalnya ya, insya Allah lah. Saya lihat yang jadi DPR, kalau ndak yang provinsi ini yang saya sebut tadi itu hebat-hebat lah, dan tidak tersentuh oleh cara-cara itu. Saya hakul yakin itu Ahdian saya itu tidak pernah melakukan didilan sama penyelenggara, apalagi membayar suara. Suhaimi juga begitu, Ali El Khair juga, Acip dan sebagainya, enggak. Ya cuman meminta pengamanan bang. Ya itu. Jangan sampai dicuri suara bang. Nah itulah gitu. Itu karena kebaikan. Cara-cara itu telepon lah adik-adik itu bang. Jangan kita ya. Enggak, ini saya ngomong apa adanya. Karena demokrasi itu harus apa adanya Pak. Ini harus apa adanya. Cara menyelamatkan generasi yang baik itu butuh intervensi juga. Gus Dur juga menyelamatkan Caimin itu, walaupun seolah-olah Caimin nyata di depan mata yang ingin menguasai PKB, tapi itu juga dia memelihara bahwa masa depan Caimin itu seolah-olah juga ya, tapi ya itulah Pak, saya juga membayangkan begitu. Teman-teman yang hadir di DPR itu ya, cara saya membantu ya aturlah baik-baik gitu kan, yang penting jadi gitu. Begitu dari saya adik, kurang lebihnya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sueb ini hafal betul cara-cara Korea di gedung DPR. Ada yang menambahkan, silakan. Dari 3 tadi topik tadi soal demokrasi Mbak. Iya, terima kasih. Bagaimana memajukan demokrasi? Kalau menurut saya cukup membaca juga buku ini, buku Demokrasi Seolah-olah. Menurut saya menjaga demokrasi, salah satu aktor kuncinya itu adalah ada di perempuan, menurut saya. Ada di perempuan. Jadi jangan sampai melihat persoalan demokrasi ini tidak ada urusannya dengan perempuan. Yang saya lihat bahwa kenapa kemudian ibu rumah tangga tidak terusik dengan persoalan harga cabai yang tinggi. Kenapa ibu rumah tangga tidak terusik dengan harga beras yang mahal, harga sembako yang mahal, padahal itu menyangkut kedaulatan dia sebagai warga negara untuk mendapatkan harga yang murah yang dilindungi oleh negara gitu. Nah, partisipasi perempuan dalam konteks politik ini menjadi sangat urgent di tengah kondisi kritis demokrasi kita saat ini. Kita sebenarnya punya PR besar untuk memajukan perempuan di segala aspek ya. Misalnya, apakah betul kemudian kehadiran perempuan yang ada di parlemen sekarang, yang ada di provinsi itu ada 7 orang kalau salah, 7 orang, dan ketuanya itu adalah perempuan Golkar. Nah, bagaimana kita juga mengkritisi kehadiran perempuan ini juga memberikan makna pada perlindungan regulasi-regulasi untuk keberpihakannya terhadap persoalan perempuan gitu. Nah, saya khawatirnya jangan-jangan pada saat proses pemilu kemarin tidak memberikan suara atau golput. Jadi kemudian kita putus asa gitu. Padahal pesan besar Gus Dur di buku ini, di bab 2 itu, dinamika demokrasi kita, beliau itu sangat menolak golput. Golput itu menurut Gus Dur, kita itu kehilangan keuletan dalam berjuang, kata Gus Dur begitu. Bahwa ada yang salah dalam proses penyelenggara itu harus kita kritisi, tapi kita kan nggak boleh menyerah gitu. Jadi Gus Dur itu mengajarkan optimisme. Demokrasi yang dibangun itu adalah demokrasi optimis, bahwa Gus Dur meyakini bahwa dengan adanya KPU, dengan adanya komisi-komisi, dengan adanya Bawaslu, apakah proses demokrasi pemilu berjalan lancar? Enggak. Tapi ini harus ada gitu. Harus ada sebagai perwujudan dari cara kita
untuk mewujudkan demokrasi gitu. Nah, selain itu untuk bagaimana cara merawat demokrasi, membesarkan demokrasi juga menurut saya ya orang muda juga harus menjadi, kalau dulu agent of change katanya Bang Suaib ini, ya orang muda itu ya agent of change. Sekarang udah nggak ada ya Bang Suaib. Kalau sekarang apa Mbak? Kalau sekarang? Agen apa sekarang? Agen pulsa. Agen pulsa katanya begitu. Aduh, ikut Zoom dapat pulsa 100.000 gitu. Nah, berat. Iya betul. Nah, jadi kalau Gus Dur itu mengajarkan kita akan optimisme, mengajarkan kita akan keteladanan, tapi bagaimana cara kita melanjutkan? Cara kita melanjutkan pesan cara kita berdemokrasi. Jadi di konteks perempuan, menurut saya perempuan harus lebih maju dan kritis dalam merespons situasi kenegaraan kita saat ini, sehingga kita juga bukan menjadi bagian yang yang tutup mata terkait dengan sistem negara kita yang sudah darurat, amburadul ya. Kalau sekarang itu amburadul gitu, sangat amburadul. Jadi mari kita melek demokrasi, politik, dan perempuan menjadi agen terdepan untuk memastikan itu terjadi. Mungkin itu. Oke. Saya nyimak tadi ya apa yang disampaikan oleh Bung Suaib, jadi dan Mbak Jana tadi. Ini beliau filantroper reformasi di seputaran Mataram ini lah. Ya, Udayana dan sekitarnya ya. Jadi tadi ada membumikan demokrasi, kemudian ada cerita-cerita kelam terkait varian-varian pemilu gitu dan penyelenggaraannya. Misalnya kalau penyelenggara nanti subjek gitu. Jadi penyelenggaraannya kira-kira gitu. Supaya dia jadi predikat gitu lah, bukan subjek kira-kira begitu. Tapi nanti diprotes sama adik-adik aktivis tuh, udah penyelenggara aja gitu ya. Terus ya udah kita penyelenggara aja, begitu ketemu senior layu lagi. Siap senior. Jadi kalau saya coba lengkapi dari Bung Suaib itu, jadi kan apa yang juga disampaikan oleh Bang Jaya tadi ya, Gus Dur bilang demokrasi itu basisnya itu kedaulatan rakyat, titik gitu. Jadi kedaulatan rakyat itu esensi dari demokrasi, ya kan gitu. Nah, tapi sekarang kalau kita cermati begitu, jadi demokrasi kita itu sudah bagus di awal-awal, menuju fase demokrasi ada yang harus kita lewati, kita sebut sebagai reformasi itu. Kemudian 20 tahun apa yang tadi saya sampaikan sebagai rimba reformasi. Rimba raya itu ekologik, bagus sekali. Rimba belantara itu memang kita butuhkan. Tapi kalau rimba reformasi itu kita jelajahnya kemana? DPR-nya, eksekutifnya jelas, yudikatifnya jelas, legislatifnya jelas, ya kan? Trias politika itu jelas, ngadresnya jelas. Tapi kok tiba-tiba kita seperti kita ada di rimba-rimba trias politika itu, ini kan persoalan. Kita coba cari tahu gitu, compare juga gitu dengan apa yang sering disampaikan. Kita ingat dulu Gus Dur setiap hari Jumat, Saban Jumat itu termasuk saya dari banyak teman-teman ya, menunggu itu kalimat apa yang akan diucapkan oleh Gus Dur setelah Jumat siang menjelang sore itu. Kita udah tuning TV itu. Ya masih ada lah TV yang kita setel sekarang kan udah pakai remote, pakai plat. Belum ada plat waktu itu. Kita masih friendly sama TV tabung kan.
radio yang setelannya Remote-nya pakai kaki. Iya kan? Iya. Ya kita masih nunggu kalimat apa yang dia akan diucapkan oleh Gus Dur. Gus Dur mau bilang apa nih? Begitu beliau bicara ketemu sama jurnalis-jurnalis gitu, itu mau diseriusi. Jadi ada kalimat Gus Dur yang serius banget, ada kalimat Gus Dur yang banyolan, semua itu substansi. Kalau dipikirkan perlahan-lahan, dan kita simak apa yang terjadi day to day politik kemudian. Tidak selesai sampai di situ, tidak selesai sampai hari Jumat itu. Tabloid itu biasanya ada pekanan gitu. Kita masih nunggu. Saya ingat, saya masih logam-logam tuh. Saya tak Spotlight. Saya pergi ke Cakra beli tabloid, namanya tabloid Perspektif. Ada Kang Wimar di sana dan seterusnya, yang termasuk orang-orang Prodem kan. Majalah tabloid Perspektif di Cakra itu, di dekat restoran Sekawan gitu. Tapi bukan restoran aja itu kali ini. Ya, pokoknya restoran lah. Ya, itu lengkap di situ, ada tabloid, ada majalah, ada koran dan seterusnya. Kita nyarinya apa? Nyari kalau misalnya di luar Saban Jumat, ada kalimat lagi Gus Dur yang keren. Kalau di sekretariat kan kita cuman baca clipping, tapi kan nggak boleh dibawa pulang tuh. Nah, saya termasuk yang kurator itu. Kalau kurator bahasanya keren sekali, kolektor lah gitu. Jadi cari itu lagi itu, cari, karena kalau Jumat tuh Senin tuh bakalan lebih rinci lagi media melansir itu kan. Jadi snapshot liputannya di hari Jumat, Sabtu, nanti hari Senin itu ada, terutama tabloid majalah itu agak banyak tuh rinciannya tuh, yang di behind the skin terhadap peristiwa-peristiwa itu sampai disebutin kan. Nah, dari sana kita lihat konteks sekarang, konteks kekinian ini. Jadi kok kehangatan kita berdemokrasi itu kok seolah lenyap tuh. Lenyap. Ada ketegangan-ketegangan yang kita rasakan kok kayak ketegangan pun hambar gitu kan. Jadi menurut saya kira soal pemilu tadi itu, dengan bagaimana cara kita mengatasinya, yang mana lebih awal, mana yang lebih dulu yang kita lakukan gitu ya. Saya kira kalau soal pelembagaan politiknya sudah bagus. Kita kan Gus Dur juga di buku ini juga bilang, beliau menginisiasi adanya MK ya Pak Jan, MK, Ombudsman, Komisi Yudisial, KPK bahkan itu. Jadi kalau soal pelembagaan politiknya sudah established. Nah, hanya saja ada orang-orang yang pada level 10-15 tahun itu sudah termasuk pelakunya juga sudah relatif matching sama pelembagaannya. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba di 5 tahun atau ya saya nggak ngerti. Pokoknya dekade terakhir lah. Kalau langsung sebut angka tahunnya itu nanti dicari tahun berapa ya. Susah juga. Jadi dekade terakhir itu pelembagaan politik kita, selain pelembagaannya jadi agak melempem begitu. Mohon maaf kalau dalam tanda petik melempem. Itu karena konstitusi kita diobok-obok, dirubah dengan catatan-catatan apa ya? Ya meminjam bahasanya moderator, minor aktuasi. Jadi nggak ngangkat gitu loh. Lembaganya bagus tapi nggak ngangkat. Nah, selain itu pula diperparah juga oleh deregulasi terhadap regulasi yang sudah ada. Ya tadi Bung Sueb sampaikan, yang dulunya keinginan Gus Dur tuh sentralisasi menjadi desentralisasi. Sekarang ini ke resentralisasi.
persoalan bagi siapa? Bagi daerah. Kenapa? DAU yang diperoleh dari daerah kembali ke pusat. Nah, pusat ngebaginya ke daerah itu rumit, itu ribet. Waktu tempuhnya itu aja sudah ribet, rumit itu. Bahwa nomenklatur pemerintahan memang seperti itu, tetapi mekanisme yang lebih simpel itu pernah ada gitu. Nah, sekarang dari sentralisasi ke desentralisasi pernah dialami, kemudian kini sekarang menjadi resentralisasi. Nah, ini yang saya kira menjadi PR kita bersama, baik ada kita di sini, mungkin Gus Durian, mungkin kita semua baik yang ada di dalam sistem maupun di luar sistem. Saya kira saya beruntung sekali punya teman-teman ketika saya pernah di luar sistem, juga sekarang di dalam sistem, meskipun dalam tanda petik pemain bebas begitu. Jadi sering nongkrong sama komisi ketua KI. Kalau dia punya waktu, kita samperin gitu. Nah di sini juga ada Bung Fathul Rahman tuh. Jadi saya sudah sampaikan, ada Bung Fathul Rahman tuh. Dia pernah komisioner KPID, dia masih muda gitu, tapi dia ambil jalan. Saya nggak tahu itu, kalau sarkastiknya sih kenapa mesti dia tinggalkan terlalu cepat, tapi dia nggak mau kemakan oleh stigma yang seolah-olah dia cari apa gitu di lembaga komisioner seperti itu. Perspektif kita beda, tapi dia nganggapnya sudahlah, kalau begitu masih ada orang lain, ya sudah orang lain aja. Cuma kalau dibiarkan lembaga-lembaga yang established seperti itu kemudian dihinggapi oleh orang-orang yang tidak paham demokrasi, mungkin baru belajar berdemokrasi ketika berada di dalam posisi itu gitu. Kalau inilah lebihnya aktivis kan, aktivis itu nggak perlu belajar karena aktivis itu sendiri adalah pelajaran demokrasi. Tambah lagi kalau misalnya sering ketemu Gus Dur gitu kan, kira-kira gitu. Kayak Bung Jeli, kan ada di sini, ada Bung Ucup, ya kan. Nah, saya kira ini PR kita bersama untuk sama-sama kita menyegarkan kembali definisi demokrasi beserta aktuasinya. Sehingga apa yang kita rasakan, kehangatan kita berdemokrasi 20 tahun yang silam itu, kita bisa segarkan dan rasakan kehangatan itu bersama generasi yang lebih baru lagi, dan tanpa harus menafikan generasi yang lama. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira satu lagi dari Bang J. Ya. Kemudian nanti ini kita jadikan semacam closing statement aja kayaknya, ya. Karena kita manfaatkan waktu sisa ini untuk sholat asar gitu ya. Terakhir, mumpung ada waktu. Silakan Bang J. Ya, saya kira memang tantangan kita adalah soal, kalau gagasan Gus Dur yang genuine adalah soal pribumisasi Islam, maka tadi Mas Lutfi menyampaikan kayaknya demokrasi juga kita perlu pribumisasikan. Kita pribumikan. Kenapa? Kesannya kemudian kan demokrasi ini menjadi wacana elit, tidak hanya elit politik, tapi elit intelektual, elit aktivis. Bahkan aktivis yang baru masuk gitu ngomong soal demokrasi aja nggak tahu. Tahunya misalkan, berdemokrasi itu ketika proses pergantian pemimpinan di organisasi gitu. Tidak pakai teori, tapi pakainya praktek. Oh gitu caranya. Oh ada amplopnya juga. Oh ternyata sudah dimulai dari zaman mahasiswa main amplop. Wah ini berat. Pertanyaannya, ini mahasiswa dapat amplop dari mana kan gitu. Tapi untungnya itu masih amplop. Mungkin beda. Kalau amplop yang sana ada isinya. Kadang kan kalau mahasiswa kan cenderung kreatif. Amplopnya ya sekedar amplop, nggak ada isinya kan gitu. Itu kadang menjadi tantangan kita ya. Tadi saya kira juga menarik Mbak Jana menganalogikan gini, perempuan menjadi
tonggak bagaimana demokrasi ini bisa berjalan dengan baik loh. Mulainya dari mana misalkan? Mulai dari hal yang terkecil. Gelisahkah kita dengan harga bahan pokok yang naik? Seperti halnya para perokok yang gelisah dengan harga rokok yang terus meroket, sehingga beralih dari rokok yang mahal menjadi rokok lintingan saja. Ini sekarang di kampus saya sekarang menemukan kawan-kawan mahasiswa yang merokok itu sudah tidak lagi beli bungkusan. Jadi belinya sekarang lebih gede, pakai box. Isinya bakonya itu masih berat ini. Ini kalian kreatif? Enggak, karena kita nggak punya uang, Mas. Nah, apakah kegelisahan soal kenaikan harga pokok itu sampai pada titik di mana bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan? Awal tahun 2025, pemerintah akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Siapa yang gelisah? Pengusaha lah. Kita gelisah enggak? Harusnya gelisah, karena kita akan dikooptasi pengusaha atas produk-produknya. Harga barang menjadi naik untuk membiayai mungkin ibu kota, mungkin saya nggak tahu juga karena saya nggak menteri keuangan juga kan. Tapi cara baca kritisisme yang semacam itu juga penting dari persoalan keseharian kita. Belum kawan-kawan yang mahasiswa yang mendaku sebagai agen of change, penjaga kritisisme, tapi biasanya kalah sama senior. Siap senior gitu. Wah, berat juga ini ya. Nah, saya melihat begini. Ada cerita kawan Gus Durian di Sulawesi, di Poso gitu. Ada Mbak Lian Gogali. Dia juga menginisiasi gerakan Mositu Institute. Beliau cerita begini. Dia menginisiasi sekolah perempuan. Berangkat dari konflik Poso. Ya. Salah satu yang menjadi penggerak perdamaian, kita tidak pilih laki-laki. Kita pilih perempuan. Karena ini menjadi agen perubahannya justru di sini. Bagaimana kemudian itu bisa mendobrak banyak hal. Satu, ketika perempuan sadar akan dirinya dan lingkungan di mana dia hidup, patriarki sangat kuat di dalam lingkungan keluarga, di mana perempuan merasa menjadi nomor 2 daripada laki-laki. Padahal laki-lakinya juga nggak bisa ngapa-ngapain saat itu. Maka dibangunlah kesadaran itu, muncul bahwa saya bisa loh bergerak gitu, saya bisa loh bersuara. Sampai kemudian para perempuan-perempuan ini berserikat, membuat gelisah para laki-laki. Wah, bahaya ini. Ketika perempuan sudah berserikat, gimana ini marwah laki-laki? Kegelisahan itu muncul, dan itu kemudian dibaca sebagai sebuah proses transisi. Kenapa? Mulai runtuhnya patriarki. Tapi bukan berarti ketika patriarki runtuh seakan-akan laki-laki tertindas. Justru tidak. Ketika perempuan kemudian bisa mengambil perannya, dia tidak lagi menjadi objek dan korban, tapi perempuan ini menjadi pelaku atas ekonomi, ya, dan juga perdamaian. Yang menarik cerita dari Mbak Lian Gogali adalah kita tahu ada Musrenbangdes yang itu seolah-olah ada menjadi ruang permusawaratan di tingkat desa, dan kita tahu isinya adalah laki-laki. Dan sepertinya yang membuat seolah-olah jangan-jangan para laki-laki memang ini, dari politisi, dari pejabat, dari aktivis, jangan-jangan yang membuat seolah-olah semuanya adalah laki-laki, jangan-jangan itu. Nah, salah satu aktor perempuan itu, ya, di sekolah perempuan itu datang ke Musrenbangdes. Kagetlah para laki-laki ini. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Mau ngapain? Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang bagaimana desa ini akan dibangun.
Tidak pernah dalam sejarahnya ada perempuan bersuara dan mendapat ruang di musrenbang des. Laki-laki juga bingung itu orang-orang itu. Nah, tetapi aktivis ini kemudian dengan gamblang menyampaikan hak dan kewajiban dia. Ini hak saya untuk menyampaikan pendapat. Kenapa kemudian selama ini ruang ini seolah-olah tidak ada? Akhirnya kemudian didengarlah suara itu. Nah, ternyata setelah itu suaminya jadi seneng. Saya punya istri yang hebat juga ternyata. Nggak jadi gelisah. Dan disitulah kemudian menjadi tonggak bagaimana suara perempuan kemudian diperhatikan. Desa dibangun tidak hanya dengan pikiran dan suara laki-laki, tapi juga dengan pikiran dan suara perempuan. Nah, saya kemudian ingin mengaitkan juga bagaimana demokrasi kita hari ini di kalangan anak muda. Salah satunya adalah soal vote minus voice. Bagaimana demokrasi kita hari ini hanya dimaknai soal vote, soal suara, di kotak suara. Yang itu bisa dibeli sama bansos yang menjadi banpol. Ya, sembako di mana-mana dibagi gitu kan. Dari bantuan sosial jadi bantuan politik. Seakan-akan disitulah demokrasi terjadi dan selesai. Voice-nya nggak ada. Bagaimana kemudian masyarakat dan anak muda hari ini punya suara dan itu didengar dan itu solid, kuat, mempengaruhi kebijakan. Sehingga apa? Pengambil kebijakan tidak sewenang-wenang. Memang secara teoretik itu kayak utopis banget sih gitu. Apalagi dengan cerita Bang Sueb, semuanya bisa selesai dengan deal-dealan lah, kira-kira begitu. Siapa yang membuat deal-dealan itu terjadi? Kan begitu pertanyaannya. Kita lantang turun di jalan bersuara mengkritik, ternyata selesai di belakang meja. Bayangkan. Terus ketika ditanya aktivis mahasiswa itu, kenapa kok begitu? Di kontak senior bang. Saya kemudian ada kecurigaan bagaimana kawan-kawan ini telah dididik untuk mengkerdilkan makna demokrasi itu menjadi sebuah patron klien selesai itu. Saya membuat pasukan di tingkatan gerakan dan organisasi anak muda untuk kaderku ke depan. Nggak peduli kau pintar, tapi yang penting kau nurut sama aku, beres itu barang. Kan begitu. Pertanyaannya, bagaimana kita harusnya ini? Gus Durian saya kira menjadi salah satu saja, saya kira satu gerakan yang memilih jalan sunyi soal demokrasi. Kami berjibaku soal Pilpres kemarin, walaupun di tengah katanya Gus Durian mendukung nomor 1, 2, 3 gitu, katanya mendukung salah satu calon, padahal 1, 2, 3 itu mengaku Gus Durian. Yang satu ada yang mengaku Gus Durian, nomor 2 bahkan presiden terpilih mengaku Gus Durian, nomor 3 juga katanya mengaku Gus Durian. Terus Gus Durian dianggap memilih salah satu calon. Enggak lah, Gus Durian teguh tidak terlibat dalam politik praktis atau dukung-mendukung. Kami tetap teguh bahwa salah satu celah demokrasi adalah edukasi politik di negeri ini. Kita, terutama di Seknas bersama kawan-kawan komunitas Gus Durian di berbagai daerah, yuk kencengin forum demokrasi di berbagai daerah. Kita lakukan edukasi politik di tengah kencangnya money politik. Kita kencengin forum demokrasi di tengah manipulasi politik para politisi kita. Mendatangkan ini seolah-olah diskusi begini, seret gitu ujungnya. Tolong pilih saya ya. Nanti tanda tangan di sana. Selesai itu bareng. Betapa murahnya demokrasi kita. Nah, hasilnya apa? Evaluasinya. Kalah kita secara politik. Kenapa? Karena ternyata masyarakat masih lebih mementingkan soal kebutuhan perutnya, lebih memilih bansos dan manipulasi politik yang dilakukan oleh politisi
karena mereka membawa barang. Gus Durian membawa gagasan. Itu tidak pernah bisa bikin kenyang. Dan evaluasinya adalah kita nggak bisa melakukan ini sendirian. Ayo kita kerja bareng. Jejaring gerakan harus disolidkan, terutama kawan-kawan muda harus dibersihkan dari anasir-anasir jahat para seniornya di politik. Karena tidak semua senior, ini saya pesan saja, mumpung saya sudah dianggap kayak senior gitu, tidak semua senior kalian itu baik, tapi pasti ada yang baik. Pasti ada yang baik. Ikutilah senior yang baik. Tapi sekali senior yang baik itu tidak baik, kritiklah habis-habisan. Karena demokrasi sejatinya melawan otoritarisme senior dan merawat kritisisme anak muda terhadap senior. Terima kasih.